Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Podcast Bina Perempuan. Podcast Bina Perempuan merupakan salah satu program kerja dari Divisi Pemberdayaan Perempuan BEM-FK IPWLM. Podcast kali ini mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu mengulik lebih lanjut mengenai kesetaraan gender atau gender equality. Gender equality kali ini akan kami bahas bersama 4 narasumber kami yang sangat luar biasa. Mulai dari sebelah kiri saya ada M. Rizal yang merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Dan di sebelahnya ada juga Sepia Stefani, merupakan Ketua Umum dari Bimbingan Konseling. Dan juga dari sebelah kanan saya ada Muhammad Raihan Budiman yang merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Dan di sebelah kiri saya yang terakhir yaitu Nur Hayati yang merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Oke, langsung saja, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita dapat memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa ya pada hari ini ya. Amin. Oke, langsung saja kita menuju pertanyaan yang sangat-sangat kita tunggu. Yaitu pertanyaan pertama mengenai apa sih yang kalian ketahui mengenai kesetaraan gender? Boleh nih dari Bapak Raihan terlebih dahulu. Ya, berbicara soal gender equality atau kesetaraan gender, sebenarnya topik yang sampai saat ini jadi perbincangan hangat lah di antara kaum-kaum anak muda lah zaman sekarang. Karena gender equality ini banyak menimbulkan pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai sudut pandang. Karena di Indonesia seperti ini memandangnya, di negara barat seperti ini. Makanya, dan hal yang harus kita pahami dulu, apa sih gender equality? Yang kawan-kawan di rumah perlu tahu juga bahwa gender dan jenis kelamin itu adalah hal yang berbeda. Jenis kelamin di mana-mana bentuknya ada dua aja. Iya, betul. Gak ada jenis kelamin yang bentuknya trapesium. Tapi ada yang dipaksakan. Ya kan? Nah, tuh. Kan ada beberapa negara yang jenis kelaminnya sampai 17. Tapi ini nggak ada di secara sini. yang kita akui dua seperti itu. Nah, benar. kalau dari segi, kalau bahasa Inggrisnya kan seks, itu adalah jenis kelamin. Ada male, ada laki-laki, ada yang berbentuk ini, itu dan itu lah itu. Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Nggak usah saya sebutkan lah ya namanya apa. Nah, tapi kalau gender, setahu saya, gender itu adalah sifat dari laki-laki dan perempuan. Karena di Thailand sendiri itu ada 18 gender. Ada laki-laki yang menganggap dirinya macho. Saya gagah dan saya macho. Ada juga yang saya gagah tapi saya nggak suka yang otot-otot. Ya, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang cewek-cewek yang tomboy. Nah, gender itu setahu saya sih lebih kepada bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sebagai apa. Oleh karena itu biasanya kan gender itu banyak sekali identifikasinya. Apalagi sekarang macam-macam gender, apalagi kayak di Amerika menganggap dirinya inilah itulah. Ada yang perempuan menganggapnya laki-laki padahal udah jelas-jelas itu perempuan secara jenis kelamin. Makanya gender equality itu harus kita pahami bersama bahwa jenis kelamin dan gender itu adalah hal yang berbeda. Tapi dari sudut pandang dan konteks pembicaraan yang sekarang kita lebih mengerucut kepada perempuan dan laki-laki. Iya, Ya, Mbak. kesetaraan gendernya Ya. gitu. Mungkin itu dulu sih untuk pengantar. Mungkin kawan-kawan yang lain nih. Boleh, terima kasih banyak nih pendapat dari Bapak Raihan. Lanjut kita pendapat selanjutnya mungkin dari Ibu Sepia. Oke, baik. Kesetaraan gender ya Teh ya? Iya. Kalau menurut aku sendiri senada sama Bapak Rehan tadi penyampaian tentang pengantar nih pengertian dari kesetaraan gender, apa itu gender dan apa itu perbedaan seks dan gender. Nah, kalau dari aku sendiri kesetaraan gender ini lebih ke perempuan dan laki-laki secara detail itu setara. Jadi tidak ada hak yang direndahkan atau hak yang ditinggikan. Jadi antara laki-laki dan perempuan hak dan kewajibannya itu setara. Lebih ke arah pekerjaan, finansial, dan ekonomi dan sebandingnya itu memang harus setara. Mungkin itu bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak atas pendapatnya dari Ibu Sepia mengenai hak dan juga kewajiban dari perempuan dan cowok itu sama ya gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu yang belum menjawab akan kita ulik lebih lanjut. Menurut kalian mengapa sih mahasiswa itu kurang memahami kesetaraan gender dan gimana sih caranya biar meningkatkan kesadaran bagi mereka apa sih kesetaraan gender itu? Oke, boleh dari Ibu Nur Hayati dulu. Oke.
izin duluan ya Pak. Iya. Nah, kalau membahas masalah tadi ya, mahasiswa itu masih kurang mengetahui bagaimana sih kesetaraan dari gender tersebut. Kalau menurut aku pribadi nih, kenapa mahasiswa itu kurang memahami? Karena mereka sendiri itu masih tidak bisa membedakan apa antara seks dan gender tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Raihan tadi ya. Ya, jadi dari mahasiswa ini masih nganggap seks dan gender itu sama gitu. Padahal kan jelas-jelas beda. Seks itu lebih ke fisik dan gender itu lebih ke peran gitu. Ya, betul. Nah, jadi menurut aku itu sih yang bikin kesetaraan gender di mahasiswa itu masih kurang gitu. Kurang paham ya, Pak? Iya, masih kurang paham dengan konsepnya. Iya. Nah, apalagi tadi kan gimana sih cara ningkatinnya? Nah, kalau menurut aku sih yang pasti kita tuh harus apa ya? Harus ngerti dulu kenapa kita perlu tahu masalah kesetaraan gender ini. Karena kalau menurut aku kalau kesetaraan gender itu penting banget, teman-teman. Kenapa? Karena kita kan hidup berdampingan ya antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan itu apa bahasanya? Jomplang. Iya, berselisih Ya, gitu. iya berselisih. Akhirnya nggak menghargai satu sama lain gitu. Pastinya ada perpecahan nih, ada yang lebih baik lah katanya, ada yang lebih buruk, dan itu pasti nimbulin dampak bagi keduanya gitu. Apalagi kalau sekarang ya, kayaknya yang lebih kebanyakan kena dampaknya itu perempuan. Iya, benar banget. Walaupun juga ada yang dari laki-laki ya kan. Nah, jadi gimana cara ningkatinnya? Kalau menurut aku itu kita mulai dari diri sendiri dulu. Itu yang paling penting. Jadi dari kita itu harus paham dulu apa sih kesetaraan gender itu, kenapa itu penting. Nah, baru nanti kita bisa menyebarluaskannya ke halayak ramai gitu. Tapi kalau aku lihat ya, untuk kesetaraan gender ini termasuk urgent, tapi untuk apa ya namanya, mengubah pandangan di masyarakat itu lumayan susah. Lumayan susah. Kenapa? Karena stigma masyarakat terhadap gender ini masih apa ya, masih kurang. Kadang anggap cewek ini lebih rendah lah derajatnya daripada yang cowok. Ya, benar banget. Mungkin karena terbawa kebiasaan dulu kemudian. Iya, ya jadi cara tadi dari diri sendiri, terus baru kita bawa ke halayak ramai, baru bisa kita sebarluaskan ke masyarakat yang lain gitu. Terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Nurhayati. Mungkin lanjut kita akan mengetahui bagaimana pendapat dari Bapak Rizal. Mungkin bagaimana pendapatnya Bapak? Oke, baik. Sebenarnya cukup tersiksa menjawab pertanyaan terakhir karena tentu jawaban-jawaban tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi mungkin di sini perlu kita tegaskan bahwa jenis kelamin itu kan sudah clear. Iya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Sekarang kita membahas terkait gender. Gender itu seperti yang kawan-kawan sudah sampaikan tadi, terkait konstruksi sosial yang sebenarnya kita bentuk sendiri di dalam masyarakat kita sendiri. Misalkan seperti laki-laki itu tidak boleh menangis, itu kan sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat kita sendiri, dan itu bisa dirubah. Sama halnya misalkan seperti perempuan itu lebih bagus menggunakan baju berwarna pink, padahal saya pun dan Rehan pernah pakai baju pink nggak? Pernah. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang Kalau malam mutlak harus. dan harus seperti itu kan ya. Jadi misalkan hal-hal lainnya seperti pemimpin harus perempuan dan lain sebagainya, itu kan masalah konstruksi sosial yang kemudian peran dan paradigmanya dibentuk oleh masyarakat kita sendiri. Nah, di sini maka kemudian kita sebagai mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat nanti punya peran besar untuk memposisikan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara gender, itu bukan hanya tentang bicara kesetaraan perempuan, tapi kita juga harus bicara tentang kesetaraan laki-laki. Karena jujur kawan-kawan, di sekolah-sekolah itu banyak sekali yang menjadi ranking 1, ranking 3 besar lah, itu kebanyakan perempuan. Jadi perempuan itu diasosiasikan sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi laki-laki itu dianggap orang yang nakal di kelas, orang yang hanya sekedar mengikuti sekolah atau kuliah. Nah, di situ kita juga sebagai laki-laki perlu penyetaraan gender bahwa kita juga tidak kalah dengan perempuan. Begitu pula perempuan juga tidak kalah dengan laki-laki, sehingga kalau kita bicara kesetaraan gender, saya yakin bahwa itu bukan hanya tentang perempuan tapi juga tentang laki-laki, dan dimana kita bisa berbagi peran di setiap peran yang disediakan di setiap sektor kayak gitu. Kemudian kenapa
kampus atau di lingkungan kita itu masih kurang sekali kesetaraan gender, karena kalau kita lihat jarang sekali diskusi-diskusi tempat bertukar pikiran, tempat bertukar gagasan yang membahas perkara ini. Iya. Kalau kita bicara misalkan masalah bagaimana mengenal kampus, itu kan kita sudah mendiskusikan itu banyak sehingga kita paham pasti kayak gitu. Jadi kalau masalah kesetaraan gender, karena kita jarang mendiskusikannya, jarang kita mengakses informasi dan mendapat informasi terkait itu, maka kemudian ini yang menjadi tantangan kita, sehingga memang kesetaraan gender ini perlu terus untuk disampaikan dan diedukasi bagi semua, bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki, agar kita bersama-sama bisa berbagi peran sesuai dengan perannya masing-masing. Itu sih. Iya, benar banget. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya dari Bapak Rizal mengenai kenapa sih kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kesetaraan gender, dan gimana caranya tadi ya kita lebih sering mengadakan diskusi-diskusi mengenai kesetaraan gender ini. Mungkin lanjut pertanyaan kita yang ketiga, yaitu pendapat kalian mengapa sih perlunya ada kesetaraan gender yang ada di lingkungan kampus ini? Kenapa sih kita perlu gitu? Mungkin dari Ibu Sevia dulu. Oke, aku izin masuk. Pertanyaannya kenapa perlu kesetaraan gender? Tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman bahwasanya takutnya ada ketimpangan sosial dan lain-lain, dimana kan kesetaraan secara tidak langsung setara. Nah, kenapa perlu di kampus? Biasanya ada beberapa hal yang di kampus itu semua orang kurang tahu gitu. Nah, biasanya emang ada orang-orang tertentu aja yang tahu kesetaraan gender itu bagaimana, dan ada yang belum komunikasi dan informasinya belum sampai ke mereka-mereka yang belum paham. Jadi biasanya memang ada oknum yang menyepelekan hal itu, kayak candaan secara verbal maupun non-verbal, itu kan termasuk kekerasan seksual juga. Dan itu mengarah gimana oknum itu merendahkan suatu orang dan suatu orang itu merasa tidak terima, otomatis itu kan seseorang itu merasa direndahkan. Jadi kesetaraan gender nggak ada, dan harapannya memang orang-orang yang ada di mahasiswa paham nih gimana sih cara menghargai orang lain, gimana memposisikan dirinya dengan orang lain itu setara, dan harapannya memang nggak ada diksi-diksi atau kalimat yang merendahkan seseorang, anggapannya oh dia perempuan, oh dia laki-laki, yang seperti Kak Rizal tadi sampaikan juga, kalau misalnya tidak ada batasan mutlak kalau misalnya cowok ngambil perannya cewek ngambil perannya cowok, sebatas itu kayaknya masih bisa ditoleransi gitu. Nah, cuma kalau misalnya sampai ke seks kan itu sudah di luar nalar, cuma kalau untuk peran kayaknya masih bisa kita toleransi. Mungkin itu sih. Oh iya, baik, terima kasih banyak atas pendapatnya, yaitu mengenai mengapa sih perlunya ada kesetaraan gender di lingkungan kampus. Selanjutnya kita akan minta pendapat nih dari Bapak Rehan. Santai dulu ya, Pak ya. Dari gua ya. Oh iya, betul. Ya, terkait kesetaraan gender di kampus, kenapa hal itu diperlukan? Karena kampus merupakan wadah berintelektual, wadah diskusi yang mana kampus membuka pandangan kita terhadap dunia. Karena saya sendiri tuh merasakan sekali ketika saya masuk ke dunia perkuliahan, banyak sekali hal-hal yang belum pernah saya lihat di masa saya sekolah, dan berbagai macam karakteristik orang, berbagai macam orang bagaimana mengekspresikan dirinya. Nah, oleh karena itu menurutku pribadi perlu kesetaraan gender ini, asalkan di batas yang masih toleransi terhadap budaya. Karena memang budaya menjadi penghalang lah dalam tanda kutip ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu. Karena ketika kita lihat contohnya di negara-negara barat, bahkan feminisme di sana ekstrim, bahkan sampai mengatakan bahkan pakaian saja disebut sebagai hal-hal yang mengganggu. Makanya kan jadi jokes laki-laki di sana kan, buka aja pakaiannya sekalian untuk yang para perempuan feminis itu. Oleh karena itu kayak ekstrim banget udah di sana, dan menurut saya di Indonesia janganlah seperti itu, karena kita memang budayanya berbeda, dan silahkan mengekspresikan sebebas mungkin kalian, karena kampus ini merupakan wadah ekspresi dan berdiskusi, dan kita adalah kaum-kaum intelektual. Oleh karena itu memang perlu kesetaraan gender ini, tapi tadi tetap diutamakan budaya yang terlebih dahulu, dan juga memang harus memperhatikan adab-adab, dan karena ketika ada contohnya kalau ada laki-laki yang terlalu
mengekspresikan yang agak lain lah gitu lah. Biasanya kan akan menimbulkan kegaduhan gitu lah. Nah, kalau ada yang pakai hot pants kan cowok kan dia itu kan salah satu kesetaraan gender sebenarnya. Tapi ya memang di Indonesia belum bisa seperti itu sih kalau di pandangan saya karena budayanya yang berbeda. Budaya ketimuran Ya. cukup berbeda. Nah, itu sih yang jadi batasan untuk kita yang harus diingat. Mungkin itu dulu. Oke, baik, terima kasih banyak atas pendapatnya yang luar biasa nih kali ini. Mungkin selanjutnya dari Bapak Rizal ingin menambahkan. Izin menambahkan sebenarnya sedikit saja. Kalau kita bicara seperti yang disampaikan oleh Rehan tadi di universitas, di perguruan tinggi, ini kan satu langkah kita sebelum kita kembali ke masyarakat. Jadi memang untuk hal-hal terkait kesetaraan gender dan lain sebagainya, saya rasa penting rasanya untuk kita pelajari dan kita pahami bersama sebelum kita nanti kembali ke masyarakat. Jangan sampai nanti kita orang-orang yang 35% pemuda seusia kita itu diberikan kesempatan untuk mengenyam manisnya pendidikan di perguruan tinggi. Artinya ada 65% yang tidak berkesempatan. Kita yang 35% ini itu rasanya perlu untuk memahami dan memang ketika kembali ke masyarakat memberikan dampak yang memang bagus bagi masyarakat itu sendiri. Nah, saya ingin bicara bukan hanya tentang rasa, tapi kita juga bicara data. Karena kan kita ini harus intelektual kata Bang Rehan tadi. Nah, kalau kita lihat data di PD Dikti, kawan-kawan semua, di Indonesia saat ini itu ada 9 juta mahasiswa. Ada 3 juta mahasiswa laki-laki, ada 3.200.000 mahasiswa perempuan. Berarti totalnya berapa tuh? 6 juta. Nah, tadi kan mahasiswa itu jumlahnya 9 juta. Iya. Berarti sekitar ada 2 juta sekian yang tidak tahu. Nah, ini mungkin jadi PR juga di PD Dikti karena datanya seperti itu. Kemarin di PD Dikti viral juga kan yang di PKKMB Unip mana Nah, tuh, iya. yang nggak bisa bilang gendernya apa gitu Apa lah. ya, bingung ya, bingung gendernya Tapi apa. mungkin kalau di PD Dikti itu mungkin karena tidak terinput jadi memang tidak tahu. Tapi secara data yang ada saat ini dari jumlah itu meskipun kita tidak tahu 2, sekian jutanya itu laki-laki atau perempuan, tapi saya mau katakan bahwa perempuan itu lebih banyak di perguruan tinggi seperti itu. Kalau kita bicara dosen baru mungkin jumlah dosen laki-laki itu lebih banyak dari dosen perempuan. Kisaran 20.000 atau 200.000 selisihnya kayak gitu. Tapi rasa-rasanya kalau tadi data, sekarang kita mungkin bicara terkait rasa. Rasa-rasanya ketika saya sekolah SD, SMP, SMK, itu guru yang paling banyak adalah perempuan. Iya, benar. Jadi secara tidak langsung guru pun peran itu pun dilakukan oleh para perempuan sebagai peran pendidik. Tapi ada juga, bukan berarti juga laki-laki tidak boleh menjadi guru. Sama halnya seperti orang yang masak, karena kan masak ini dikonotasikan lebih dekat dan lebih cocok dengan perempuan. Iya, Tapi kalau kawan-kawan sering makan di luar, itu biasanya tukang bakso, tukang nasi goreng, Iya, itu pasti laki-laki. Iya, betul. Jadi tidak tepat kita mengasosiasikan suatu profesi tertentu terhadap jenis kelamin. Jadi jangan sampai kemudian kalau guru ya harus perempuan, kalau yang bagian masak-masak harus perempuan, tidak boleh laki-laki dan sebagainya. Jadi itu mungkin terkait data dan rasa tadi. Kemudian kalau kita bicara terkait yang lebih jauh di global, sekitar 10 sampai 20 orang pemimpin dunia itu adalah perempuan. Jadi sekitar 10% pemimpin dunia, baik itu kepala negara, kepala pemerintahan, itu merupakan perempuan. Jadi jumlahnya memang lebih sedikit karena memang keterbatasan oleh berbagai faktor, bukan hanya karena di suatu negara itu tidak memperbolehkan perempuan, tapi juga mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin bisa jadi faktor karena laki-laki di sana lebih menonjol, dan memang ketika kita memilih pemimpin itu kan bukan hanya terkait dia laki-laki atau perempuan, tapi terkait kompetensi dan kapabilitasnya. Iya. Nah, itu maka kemudian kita memilih pemimpin bukan hanya terkait laki-laki atau perempuan. Kalau kita bicara misalkan di DPR itu saya rasa sudah lumayan semakin tahun semakin banyak dewan-dewan itu yang dari perempuan. Kemudian kalau kita bicara terkait menteri di Indonesia itu lebih 50 orang sudah yang dari perempuan. Begitu pula kepala daerah lebih banyak, mungkin sekitar 60 lebih itu dari perempuan. Bahkan kalau kita bicara lingkup kampus misalkan kayak di Epkip sendiri, itu wakil dekan 1 Prof Atik seorang perempuan. Padahal Prof Atik itu memegang peran yang sangat luar biasa karena itu menjamin sistem mutu dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi karena menaungi terkait akademik. Jadi kalau Prof Atik bicara asistensi tahun ini ada, maka ada. Dan program itu akan berakibat luar biasa terhadap lulusan. Nah, jadi ini juga
yang perlu kita bahas. Tapi kita tidak bahas asistensi ya, mungkin ya, benar. karena asistensi itu Mungkin terlalu panjang nanti ya, Pak. akan babnya akan tersendiri, dan saya rasa wajar kalau asistensi mengajar saat ini masih banyak kekurangan, karena memang kita harus akui, kita harus fair kayak gitu. Kalau asistensi mengajar tahun ini di tahun 2023 itu masih memang banyak kekurangan. Tapi terlepas dari kekurangan itu, tentu Prof Atik sebagai pimpinan perempuan pasti akan melakukan hal terbaik untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian kalau kita bicara terkait kepala subbagian di dekanat, mulai dari Bu Akmil bagian akademik perempuan, kemudian bagian umum Bu Ibu Isna perempuan, kemudian bagian kemahasiswaan Bu Atul perempuan, kemudian siapa lagi ya? Kepala TU juga perempuan. Jadi perempuan-perempuan di kampus kita itu sudah diberikan peran yang juga setara dengan laki-laki. Kalau bagian keuangan kan Pak Indra, kemudian bagian-bagian lain mungkin diisi oleh laki-laki juga. Tapi dalam konteks ini saya katakan bahwa di kampus kita itu saya rasa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan itu sudah cukup seimbang. Ditambah lagi dengan kawan-kawan yang saat ini diberikan amanah, karena kan kita ini semuanya petugas himpunan. Iya, benar banget. Tugas Bukan petugas partai ya, Iya, bukan petugas ya. himpunan. Kita ini kan petugas himpunan yang kemudian dinaikkan posisinya. Ini saya menggunakan istilah-istilah politik ya. Dinaikkan posisinya untuk menjadi ketua umum. Nah, di kita sendiri kan seperti di BK, di matematika, kemudian di Pilkom, kemudian di PGSD, PG PAUD ya. PG PAUD itu pimpinan-pimpinannya juga perempuan, di geografi juga. Artinya bukan hanya di IMPAS B juga. Nah, itu juga menjadi pembuktian bahwa menjadi pemimpin di kampus kita bukan hanya tentang laki-laki, tapi selama dia punya kompetensi, kapabilitas, dan memang mampu. Kata kuncinya sebenarnya dua, mau dan mampu. Karena kalau mau saja belum tentu mampu, tapi kalau mampu belum tentu mau. Nah, jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan yang saat ini jadi ketua umum di himpunan UKM maupun di BEM dan di DPM, bahkan di BEM kita dulu pernah ketua umumnya itu perempuan, dipimpin oleh perempuan. Nah, jadi bukan hanya tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi tentang kapabilitas dia memimpin. Jadi itu sih terkait kesetaraan gender di kampus kita. Itu datanya, bukan Iya, katanya. Iya. Oke, benar banget. Karena di zaman sekarang kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak didukung oleh data. Apalagi sekarang tahun politik, jadi harus bicara terkait data. Oke, benar banget. Wah, luar biasa banget. Merdeka. Merdeka. Hidup mahasiswa ya. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa banget pendapatnya kali ini, dimulai dari data, terus ada juga rasa tadi, dan juga globalisasi, dan kembali lagi ke kampus kita, dan juga bagaimana contoh-contohnya yang ada di kampus kita. Oke, mengenai pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan kalian, apakah kesetaraan gender kita ini di kampus sekarang ini sudah berjalan dengan baik gitu? Mungkin ini lebih ke contoh-contohnya ya, saya minta ya, mungkin dari Ibu Narhayati dulu. Oke. Izin jawab ya. Sebenarnya kalau bahas masalah yang tadi apakah sudah tercapai ya kesetaraan gender, kayaknya sudah disampaikan tadi. Banyak banget ya ternyata ya. Kan teman-teman bisa mungkin rewatch videonya lagi yang penjelasan dari Kak Rizal tadi. Kan tadi di kampus kita itu sudah memberikan keleluasaan terhadap perempuan untuk bisa memiliki jabatan yang sama dengan laki-laki gitu. Nah, contohnya mungkin bisa dilihat dari kakak yang ada di sini. Iya, luar biasa Itu banget. sudah menjadi contoh bukan saya. bukti nyata gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kami alhamdulillah sebagai perempuan itu bisa mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi kalau membahas masalah yang ada di kampus, kalau menurut aku nih ya, itu udah tercapai itu. Cuman bagaimana lagi kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan penjelasan lebih luas lagi ke teman-teman yang lain gitu. Semoga teman-teman yang lain juga bisa paham, bisa ikut juga mendukung dengan adanya kesetaraan gender ini gitu. Jangan hanya ada beberapa oknum yang mendukung kesetaraan gender. Jadi aku harap juga di kampus kita itu hak perempuan dan hak laki-laki itu bisa disamakan gitu. Itu Iya. sih kalau menurut aku. Oke, baik, terima kasih banyak atas pendapatnya yang terjadi ya di kehidupan Iya, betul. Ibu Narhayati. Mungkin lanjut kita ke Bapak Rehan nih, bagaimana? Apakah sudah terrealisasi gitu, dan gimana sih contoh-contohnya kesetaraan gender bagi Bapak Rehan gitu? Ini ruang lingkupnya
kampus Boleh yang pernah terjadi di sekitar Anda gitu ya ternyata. Atau alam semesta. atau alam semesta kan Yang lebih luas silakan gitu. bisa juga. Nah, terkait kesetaraan gender lah, realita yang ada beberapa part memang terkadang kami laki-laki itu nggak tega juga lihat cewek-cewek kalaunya ngangkat barang, kalaunya kita berbicara kesetaraannya kami ya suruh aja mereka angkat-angkat barang dan lain-lain. Tapi memang ada tuh ya pengalaman kawan-kawan, ada yang perempuan ada yang jadi cewek perkap Iya. dan kayak gitu, Korlap korlap juga. mungkin. Nah, tapi memang bagi saya pribadi ada beberapa part dalam kehidupan yang memang ada yang ini tugasnya laki-laki, ini tugasnya perempuan gitu. Dan misalkan contohnya tadi yang saya katakan bahwa sehari-hari kayak ngangkat-ngangkat barang, tapi jangan juga dibatasi dengan mindset yang seperti itu. Ini karena saya pribadi aja gitu lah ngerasanya. Tapi memang bagus lah kalau perempuan bisa ngangkat-ngangkat galon, kan biasanya idaman tuh. Perempuan bisa ngangkat galon Galon katanya. ngangkat gas gitu juga ya. Itu harus bisa tuh perempuan juga. Nah, makanya memang jangan ada sebenarnya dalam pola pikir tuh pembatasan-pembatasan dalam hal laki-laki dan perempuan sebenarnya. Tapi memang ya tadi kembali bahwa pada realitanya tidak semua hal bisa kita samakan. Banyak lah contohnya, misal kayak perang aja, misalkan kalau ada demo kan, yang cowok-cowok di depan, Iya. yang ceweknya di belakang. Tapi ada juga sih kayaknya yang cewek di depan. Orasi ya. Orasi. Tapi kalau yang ikut kerusuhannya enggak kan biasanya. Nah, yang cowok-cowok biasanya kan. Nah, memang laki-laki dan perempuan sebenarnya dirancang berbeda. Menahan rasa sakitnya itu pun berbeda. Rasa sakit yang dirasakan perempuan tuh biasanya lebih ke soal biologis dan juga soal perasaan sih juga. Kalau laki-laki kan lebih ke fisik sih. Fisik Iyalah. Nah, biasanya kan ya itu perempuan lebih kuat lah dalam hal rasa. Kalaunya laki-laki lebih kuat dalam hal Janji. Kalau laki-laki janji, kalau perempuan rasa. Aduh, lanjut Tapi mungkin gini ya Bang Rehan, mungkin kita harus sepakati sama-sama bahwa setara itu mesti sama. Tapi Ya, dalam kesetaraan itu kita harus saling bertenggang rasa. Nah, Iya, benar. Sama harus saling menghormati sih. Itu yang paling penting. iya, dan kita pentingnya kesetaraan gender ini supaya kita tidak mudah menjudge sesuatu. Karena ketika seseorang melihat, kita nih ngelihat orang cowok tapi mohon maaf kayak ngondek, itu kan mungkin itu kan salah satu bagaimana dia mengekspresikan dirinya sebenarnya. Enggak salah, tapi kalaunya dia asal enggak nyenggol kita ya enggak apa-apa kan. Kalau dia sampai nyolek-nyolek kan takut juga saya gitu. Nah, pentingnya kesetaraan gender, kita jadi nggak mudah menjudge sesuatu, itu sih pentingnya. Jadi kalau dia mau mengekspresikan dirinya ya nggak masalah, selama nggak ganggu ketertiban umum juga, selama dia baik-baik aja kan orangnya ya nggak apa-apa gitu. Setuju. Aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Terkait yang masalah ngondek tadi ya. Kalau menurut aku sih ya, kita memang tetap mengutamakan masalah kesetaraan gender. Tapi sebagai laki-laki maupun perempuan itu jangan sampai lupa akan kodratnya gitu. Ya nggak sih teman-teman? Ya, Ya benar kan? banget itu. Karena Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan porsinya masing-masing. Cuman gimana lagi caranya kita supaya peran dan fungsinya itu tetap setara gitu kan. Kata Kak Rijal juga tadi kan setara itu nggak sama gitu. Nah terus terkait masalah yang tadi kan di kampus ya, Iya. kalau boleh sedikit cerita nih ya, Iya. masalah yang perempuan jadi leader. Sebenarnya aku pernah ngalamin sendiri gimana sih rasanya perempuan itu dianggap lebih rendah gitu. Contohnya nih, aku pernah nih mau calon jadi pemimpin lah bahasanya lah ya, nggak usah disebutin. Nah terus pernah dengar nih ada dari, mohon maaf ya nih, dari laki-laki gitu yang bilang kayak gini, emang kamu mau dipimpin sama cewek gitu? Oh. Ya kan? Iya. Terus biasanya juga nih kalau ini aku nggak menggeneralisasi semuanya, tapi mungkin ada beberapa Oknum gitu ya. iya yang biasanya kayak gitu. Nah misalkan kalau kita ada pemilihan nih, biasanya kan diopsikan dulu nih orang-orangnya siapa sih mau maju nih jadi. Iya. Nah kalau misalkan cewek nih yang maju semuanya nih, biasanya ada yang ngomong kayak gini, loh cowoknya mana kok cewek semua gitu. Nah dari kata-kata kalimat itu aja udah menunjukkan kayak
emang cewek nggak berhak gitu maju, Iya. ya kan? Nah mungkin itu sih, walaupun sebenarnya baik di kampus atau di luar itu sekarang kesetaraan gender itu sudah mulai diterima oleh masyarakat, tapi mungkin masih ada beberapa oknum yang apa ya? Masih kurang paham. Iya masih kurang paham gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh iya benar banget. Jadi mengenai jangan nangis juga ya Bapak ya. Mungkin Ya. Rehan mau mewakili sebagai Cowok. seluruh laki-laki di Oke, seluruh boleh, dunia. silakan nih. Silakan. Saya izin klarifikasi. Maaf. Oke, maaf gitu ya. Minta maaf. Oh mungkin saya sebagai perempuan juga minta maaf kalau misalkan Kenapa jadi klarifikasi? karena kesetaraan Iya. gender tadi nggak cuma masalah Iya. perempuan ya kan Iya. Kak? Masalah Itu laki-laki masalah laki-laki juga. Iya. Laki-laki pun merasakan hal yang sama juga kayak Ih, perempuan. boleh Jadi kami ngomong? semua meminta maaf. Ah, boleh. Ngomong dikit ya Oh, soal silakan. yang laki-laki. Nah, sip. Sebenarnya kalau berbicara nih nggak tahu nih Mbak Emma nanti mau gue bahas atau enggak ya soal kekerasan seksual lah Iya. di lingkungan kampus. Sebenarnya sering juga nggak sih kalian lihat bahwa laki-laki itu kayak dilecehkan sebenarnya. Tapi dari cara pandang kita kan seakan-akan ya udah biasa. Itu tuh menurut saya tuh agak mengganggu sebenarnya. Kayak tapi maksudnya apa? Kayak gini kalimatnya, laki-laki itu ketika dilecehkan dia tidak merasa dilecehkan. Iya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dilecehkan sedikit saja itu sudah menjadi isu yang Luar biasa. luar Nah, biasa. Tapi kalau laki-laki mungkin masih dianggap normal dan mungkin terkesan alay ya karena Iya. laki-laki dilecehkan. bahkan ada yang mengatakan bahwa kenapa lecehkan aku, nggak mau lecehkan aku, Menawarkan diri. menawarkan diri kan malah. Nah inilah sebenarnya kepada laki-laki gitu lah. Kalaunya jangan murah. jangan murah lah gitu loh. Kayak itu tuh sebenarnya mengganggu ketika saya ngelihat kayak sering biasanya kan cewek-cewek tuh, mohon maaf ya cewek-cewek nggak ada di sini ke orang kayak sering aduh kita pikirin sendiri lah kayak contoh-contohnya kan kayak catcalling dan lain-lain itu sebenarnya dialamin juga oleh laki-laki tapi mungkin ya tadi itu pola pikir dan mindsetnya itu kan berbeda kan dari laki-laki dan perempuan ini. Oleh karena itu saya bilang kepada laki-laki yang nonton ini, lo jangan murah lo. Oke, bagus itu lebih ke kekerasan seksual mungkin yang terjadi Soalnya ada di kampus. ada juga temanku yang merasakan trauma gitu karena digituin, karena memang nggak semua laki-laki yang berpikir bahwa aduh aku dilecehkan perempuan, aduh aku trauma, nah kadang kayak itu. Dan beberapa memang kayak sudah gitu nah. Itu tuh hal yang biasa, tapi ada juga yang berpikiran bahwa memang itu tuh hal yang serius baginya dan bahkan menimbulkan trauma yang mendalam. Nah itu waktu kecil ya. Nah seperti itu sih, mau nyampaikan aja bahwa laki-laki tolong jaga kehormatan Anda juga. Iya, bener banget. Mungkin membahas sedikit ya mengenai kekerasan seksual. Karena bagi aku nih statement bahwa diri kita tuh adalah punya diri kita. Jadi kalau kita punya kontrol atas diri kita ya kita nggak mungkin melakukan hal itu. Jadi pertama juga kita harus mengetahui apa aja kekerasan seksual itu harus disebarluaskan nih. Mohon kepada mungkin teman-teman mahasiswa di program studi masing-masing lebih disebarluaskan gitu mengenai apa saja sih bentuk kekerasan seksual dan juga kita nggak boleh ngelakuin gitu. Jadi semakin kita tahu hal itu juga akan semakin jarang dilakukan di lingkungan kampus kita. Oke, kembali lagi kita ke gender equality ya. Pertanyaan kita. Karena udah jauh nih ternyata pembahasan kita. Back to topic. Lanjut ke bagaimana sih keberadaan perempuan di kampus sering dijadikan candaan. Oke, ternyata ini ada masuk juga gitu ke pelecehan seksual. Contohnya masih banyak perilaku catcalling baik dari mahasiswa maupun orang-orang yang berprofesi di kampus. Bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal ini? Nah, mungkin hal ini akan saya bahas ke perempuannya ya dulu ya. Mungkin Mbak Sepia bisa. Oke, izin mungkin pendapat aku mengenai kenapa perempuan Sering di catcalling gitu. sering di catcalling. Aku setuju sama pandangan semua orang di sini. Dan aku setuju tadi atas pendapat Mbak Emma yang menjelaskan bahwa kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Apakah kita merasa terima atau tidak dengan perilaku orang lain kepada kita. Dan tanda kutip tadi itu adalah catcalling. Catcalling sendiri adalah perilaku negatif yang diberikan seseorang kepada orang lain dan orang lainnya merasa tidak terima. Dan kalau misalnya aku memposisikan diriku
di situasi seperti itu otomatis aku merasa tidak terima, karena sesuai dengan derajat dan porsinya masing-masing pun aku perempuan berhak untuk dihormati, aku perempuan berhak untuk diyakini kalau posisiku tidak serendah itu. Otomatis kalau misalnya ada oknum-oknum yang merendahkan dengan bilang kamu kok kayak gini, kamu kok kayak gini, otomatis yang hal-hal berbau negatif lainnya yang merasa aku tidak bisa mentoleransi hal itu, aku tidak bisa menganggap itu sebuah hal yang wajar atau itu sebuah hal yang gimana ya, merendahkan nanti. Aku rasa itu sudah hal yang tidak bisa ditoleransi, maksudnya sudah merujuk kepada itu tadi, kesetaraan gender itu tidak jalan dan merujuk juga ke kekerasan seksual. Iya, benar. Kita harus saling hormati gitu Ya, ya. saling Oke, hormat. mungkin dari Ibu Hayati. Oke, berbicara ya. Berbicara. Ini Berbicara. dari sisi pandang perempuan ya. Ya, dari Ya, sebelah mungkin nanti ada Dengan tambahan. cowok ada tambahan silahkan ya. Pembelaan. Siapkan nih pembelaannya nih ya, disiapkan Kita dulu. sih minta maaf. Iya. Enggak, kan tadi apa? Cowok kan pernah kena catcalling juga. Ini dari sisi ceweknya dulu ya. Kalau menurut aku nih ya, catcalling ini kayaknya udah dianggap wajar nggak sih? Maksudnya Ya, kayak setuju. dianggap hal yang biasa. Iya. Nah, itu yang harus kita apa ya, patahkan. Karena sesuatu yang udah sering dilakukan, akhirnya itu bakalan dianggap Suatu wajar. kebiasaan. Iya, suatu kebiasaan. Padahal kalau yang sudah kita ketahui tadi, catcalling ini sendiri itu tuh masuk kekerasan seksual, tapi secara verbal gitu. Kenapa? Karena dari korbannya ini akan merasa terintimidasi gitu, merasa takut dan merasa direndahkan. Iya. Nah, makanya dari itu mohonlah teman-teman semuanya, baik cewek maupun yang cowok gitu ya, laki-laki perempuan, itu kita harus paham bahwa salah satu perilaku yang ini nih termasuk tidak menghargai orang lain. Iya. Gitu. Apalagi kita menimbulkan rasa ketakutan pada diri orang lain. Jadi teman-teman baik yang pelaku ataupun misalkan korban nih, jangan menganggap itu sebagai hal yang wajar dan biasa. Karena akhirnya kalau kita menganggap itu sebagai hal yang wajar dan biasa, itu bakalan jadi habit gitu. Iya, kebiasaan. Akhirnya ya anggap ya udah gitu, aman-aman aja. Padahal gak semua orang bisa nerima perlakuan tersebut. Iya. Itu kalau dari aku sih. Iya. Berarti harus dicegah Iya. segera mungkin gitu Iya ya. betul. Dan Oke. tambahan juga ya, cewek maupun cowok itu jangan takut buat ngelawan hal tersebut. Jangan sampai kayak kita misalkan nih deket kalau orang Diem doang. cewek gitu, diam doang, jangan gitu. Harusnya kita lebih tegas lagi, kita ini punya value, Iya. ya nggak sih? Iya. Jangan sampai kita bisa direndahin sama orang lain gitu. Karena gimana orang lain memandang itu adalah dari bagaimana kita bertindak. Iya, benar banget. Itu sih dari aku. Iya, benar banget. Oke, mungkin dari cowok-cowoknya apakah ini klarifikasi gitu ya, teman-teman? Oke, saya izin menambahkan mungkin terkait bagaimana cara pencegahan ya, karena kalau yang sudah terjadi kan Ya. tidak bisa kita putar kembali waktunya dan kejadiannya, tapi mungkin upaya untuk mencegah itu harus kita lakukan terus-menerus. Kawan-kawan kalau nonton di bioskop itu biasanya ada iklan tentang usia menonton. Jadi Iya. usia menonton itu kan ada 4 klasifikasi, ada seluruh usia, ada 13 tahun, ada 17 tahun dan juga ada seluruh umur kayak gitu. Nah mungkin menurut saya pribadi kami pernah lakukan ini di PKKMB tahun lalu. Jadi untuk mahasiswa baru ketika sedang kegiatan kosong, artinya kegiatannya belum mulai dan sebagainya, kami mencoba memutarkan beberapa video-video terkait kekerasan seksual. Nah ini secara tidak langsung itu memberikan edukasi juga khususnya untuk mahasiswa baru. Mungkin nanti kalau kita memang bisa sama-sama perjuangkan di setiap kegiatan Ormawa itu nanti bisa disisipkan beberapa video edukasi agar nanti isu ini itu bisa teredukasi dengan baik. Karena kalau saya yakin yang nonton podcast ini tidak sampai 8.000 orang. Tidak sampai 8.000 Tapi orang semoga mahasiswa ya, FKIP. Tapi harus Semoga. tembus newsnya. Wah. Iya. Beli. Mahasiswa FKIP 8.000, tidak semua yang mahasiswa FKIP pasti nonton podcast ini. Nah, salah satunya melalui berbagai kegiatan di himpunan, di BEM, di DPM dan sebagainya, kita bisa melakukan edukasi itu setidak-tidaknya melalui video-video edukasi yang kita tayangkan baik sebelum, saat maupun sesudah kegiatan agar nanti kita semua lebih teredukasi terkait kekerasan seksual itu. Mungkin itu sih terkait saran cara pencegahan kekerasan seksual di kampus. Dan kita juga ada satgas Iya, pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan juga yang menjadi perhatian
di BEM baik di Universitas Lambung Mangkurat maupun di fakultas itu ada pemberdayaan perempuan. Iya bener Yes, banget. betul sekali. Wah, luar biasa. Tidak ada pemberdayaan laki-laki. Karena Bagaimana mungkin tuh? memang porsinya Iya. mereka yang lebih memerlukan. Kalau laki-laki kan memang sudah bisa berdaya sendiri. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi memang perlu digalakan lagi untuk ya itu tadi meningkatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Makanya mungkin ada pemberdayaan perempuan, tidak ada pemberdayaan laki-laki karena di laki-laki itu kesetaraan gender dalam beberapa peran itu sudah cukup tinggi. Yang di perempuan kan masih cukup rendah, sehingga dengan adanya pemberdayaan perempuan itu diharapkan nanti meningkatkan kualitas maupun peran dari perempuan di berbagai sektor khususnya yang ada di kampus kita gitu sih. Mungkin Bang Rehan ingin mewakili permintaan maaf tadi. Saya izin klarifikasi. Enggak, bercanda ya. Soal kekerasan seksual ini sudah disebutkan tadi sama teman-teman dari Mbak Sepia, Bang Rijal, Mbak Yati soal kekerasan seksual. Tapi yang jadi PR banget, terutama apalagi kawan-kawan dari pemberdayaan perempuan ya, masih banyak sekali korban-korban yang masih belum bisa speak up soal Iya, itu. benar banget. Apalagi yang perempuan, karena saya sudah menemukan orang-orang seperti itu dan sudah saya coba ajak bahwa laporin aja ke Satgas atau ke PP dulu, dan mereka memang nggak berani untuk mengungkapkan, dan saya pun nggak mau juga kayak terlalu memaksa, takutnya kan bisa menimbulkan ketakutan yang berlebih nantinya. Nah itu bagaimana cara kita sih mengedukasi orang-orang terdekat kita dulu, karena kalau semuanya kita limpahkan ke pemberdayaan perempuan ya mereka nggak bisa juga gitu, nah karena mereka keterbatasan orang, personil dan lain-lain. Oleh karena itu sebenarnya ini tanggung jawab kita sama-sama bahwa memang hal ini jangan kita sepelekan, dan juga apalagi di lingkungan kampus kita orang-orang yang terpilih dari sekian persen masyarakat di Indonesia yang bisa merasakan rezeki duduk di bangku kuliah. Coba perilaku anda semua yang nonton, janganlah jangan kayak orang nggak berintelek gitu, nah jangan membiasakan hal-hal yang seperti itu. Dan tolong banget nih buat kita semua reminder ya, bahwa memang harus dijaga untuk bisa kita memanusiakan manusia. Iya. Ya loh, karena hal itu hal basic banget sih dalam kita bersosial dan bermasyarakat. Karena intelektual ini tidak hanya soal pendidikan aja. Lu percuma lu punya IQ bagus, lu enggak Kurang gerakan tangan. Iya. iya, maksudnya tuh kita harus bisa juga dalam men-treat orang bagaimana sih, terutama yang perempuan, karena perempuan lebih perasanya tuh lebih ini ya, lebih kuat gitu. Makanya ketika laki-laki tadi kan saya contohkan, ketika digawil-gawil kan bahasa Banjarnya tuh banyak mereka nggak apa-apa gitu. Tapi kalau perempuan jangan kayak gitu. Ya tadi setara bukan berarti sama gitu loh. Dan menambahkan mungkin kalau statementnya Mbak Najwa Shihab, bagaimana perempuan itu bisa menjadi kuat adalah perempuan itu jangan sampai sendiri. Artinya perempuan harus bangun lingkaran, bangun kekuatan, dan mereka harus bersama-sama menyuarakan apa yang memang perlu untuk mereka suarakan. Jadi jangan sampai perempuan itu bergerak sendiri, tapi buatlah lingkaran setebal, sebesar dan sekuat mungkin agar lingkaran itu tidak bisa diterobos oleh laki-laki kayak gitu. Iya, mungkin set the boundaries gitu Iya, katanya ya. betul, Oke. betul. Oke, bagus banget nih pendapatnya. Luar biasa banget mendapat pengetahuan yang baru gitu ya. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan kita selanjutnya, yaitu berbicara mengenai kesetaraan gender. Seharusnya semua didasarkan atas kemampuan dan bukan secara fisik, melainkan secara kompetensi dengan berdasarkan pertimbangan adil bagi seluruh individu-individu. Nah, individu yang satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama. Nah, nyatanya di beberapa situasi yang pernah terjadi, banyak leader perempuan yang mendapatkan pandangan sebelah mata karena stereotypes, diskriminasi gender. Bagaimana sih pendapat kalian sebagai para pemimpin di organisasi kalian masing-masing gitu? Mungkin Oke. satu-satu ini ya. Mungkin siapa nih mau Boleh, duluan? boleh. Bang? Saya juga. Oke, Ini silakan. pertanyaannya panjang, biasanya jawabannya singkat. Iya, betul. Ya. Biasanya kalau Banget, ulangan, panjang banget. pertanyaannya panjang, jawabannya singkat. Tapi saya ingin mulai dari sebuah pertanyaan dulu. Kawan-kawan tahu nggak usia minimal menjadi presiden itu berapa?
35 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Sebagai gubernur 35 tahun atau 30 tahun, sebagai bupati atau wali kota 25 atau 30 kayak gitu. Nah, saya menggunakan analogi ini sebenarnya kenapa sih menjadi presiden itu usianya harus 40 tahun? Kan ada juga orang yang sudah usianya 40 tahun tapi belum matang secara emosional. Jadi menurut saya patokan usia itu tidak bisa menentukan apakah seorang itu layak menjadi pimpinan atau tidak. Nanti kita akan masuk ke masalah perempuan dan laki-laki ini, ke pengantar dulu. Iya, pengantar. pengantar dulu. Silakan. Sama halnya misalkan dengan ketika kita bicara pemimpin, kalau patokannya ada usia kan masih banyak juga orang-orang yang usianya sudah tua tapi kelakuannya masih layaknya seperti anak-anak. Jadi menurut saya patokan usia untuk menjadi pemimpin di Indonesia, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati atau wali kota itu tidak relevan, karena menurut saya yang lebih penting dari itu adalah dia punya pengalaman apa di bidang politik, di bidang masyarakat, misalkan seperti itu. Kalau misalkan usia 40 tahun tapi tidak pernah belajar untuk mengayomi masyarakat, tidak pernah belajar bagaimana birokrasi yang baik, tidak belajar bagaimana menjalankan sistem pemerintahan yang baik, kan itu sesuatu yang agak sulit juga siapapun yang akan menjadi presiden nanti, misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin bicara terkait sebenarnya kita saat ini punya ketua DPR itu perempuan, Bu Puan Maharani. Iya. Meskipun saat ini jujur apakah kawan-kawan ketika mungkin banyak yang menghujat Bu Puan, apakah itu merupakan diskriminasi terhadap wanita juga? Mungkin itu bisa dijawab oleh kawan-kawan sendiri. Kita juga pernah punya wakil presiden seorang perempuan. Iya. Kita juga pernah punya presiden seorang perempuan meskipun hanya sebentar, Bu Megawati. Nah, ketika kawan-kawan menghujat kemudian merendahkan Bu Megawati dan Bu Puan, apakah itu termasuk diskriminasi terhadap wanita yang memimpin? Tentu itu pertanyaan yang bisa kawan-kawan jawab sendiri sesuai dengan apa yang kawan-kawan lalu. Artinya, ketika kita bicara tentang perempuan dan laki-laki, kesetaraannya kan sama. Siapapun bisa menjadi presiden, bahkan siapapun bisa menjadi wakil presiden, siapapun bisa jadi ketua DPR, siapapun bisa jadi menteri, siapapun mungkin bisa suatu saat nanti kalau di FK punya dekan perempuan, ya juga nggak masalah kayak gitu. Di Universitas Lambung Mangkurat punya rektor perempuan juga ya nggak masalah, selama kompetensi dan kapabilitasnya itu memang mumpuni. Seperti yang kita bahas tadi, antara mau dan mampu itu kan harus beriringan dan sejalan. Kemudian saya menemukan fakta yang cukup menarik dari salah satu sekolah favorit di Banjarmasin, SMA favorit di Banjarmasin, bukan yang itu kemarin ya. Bukan. Nanti kita salah bicara. Jadi bukan sekolah yang ini kemarin, tapi ada satu lagi SMA favorit di Banjarmasin. Saya pernah dengar cerita ada sekelompok guru muda dan guru tua. Sama-sama perempuan, tapi si guru yang senior itu seringkali mendiskriminasi atau menganggap remeh guru-guru yang junior atau yang muda. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sesama perempuan. Karena kalau mereka sadari peran mereka mungkin masih dianggap sebelah mata, seharusnya mereka bisa bersatu dan memberikan kontribusi lebih agar peran perempuan itu dipandang lebih tinggi lagi. Nah, menurut data juga 55% pelaku perundung yang merundung di dalam dunia kerja itu adalah perempuan. Jadi 55% yang merundung adalah perempuan dan 90% korbannya adalah perempuan juga. Jadi bisa jadi di dunia kerja, di dunia kuliah, di dunia pendidikan itu sebenarnya merundung adalah perempuan dengan perempuan. Jadi tidak ada laki-laki di situ. Nah, ini juga jadi bahan evaluasi kita juga bahwa untuk yang menjadi korban perundungan kebanyakan adalah perempuan. Tapi jangan lupa juga 55% yang merundung kan juga perempuan kayak gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan laki-lakinya, tapi juga sesama perempuan tadi seperti yang saya sampaikan harus membuat solidaritas yang besar dan memang menyuarakan isu yang seharusnya mereka perjuangkan sama-sama. Gitu sih kalau jawaban dari saya. Iya, benar banget. Mungkin siapa lagi nih ingin menyuarakan bagaimana sih di organisasinya kayak gitu? Oh, kalau di organisasi ya saya. Oke, silakan lanjut. Ternyata banyak. Karena tadi masih pengantar. Karena Iya. pertanyaannya panjang jadi jawabannya harus panjang. Nah, kalau di organisasi saya biasanya yang dijadikan sekretaris atau bendahara itu pasti perempuan. Iya, kenapa ya? Tapi di Himatek Pen FKIP WLM itu bendahara adalah laki-laki. Dan itu tidak masalah, jalan-jalan saja seperti itu karena memang orangnya berkompeten untuk hal itu. Kemudian di kami punya 6 departemen. 2 departemen diantaranya salah satu departemen yang punya peran yang cukup strategis di dalam organisasi, PSDM, itu dipimpin kepala departemen adalah seorang perempuan. Kemudian
kepala departemen bakat dan minat mahasiswa juga dipimpin oleh seorang perempuan. Menariknya di departemen lain, di departemen rumah tangga dan otonom, biasanya itu identik dengan perempuan. Iya, betul. Ketika kita bicara rumah tangga otonom atau internal atau sesuatu yang memang berkaitan dengan kesekretariatan, biasanya itu dipimpin oleh perempuan. Tapi di Himatekpen itu dipimpin oleh seorang laki-laki. Jadi di sini kami mau tegaskan bahwa di Himatekpen bukan lagi bicara terkait kamu laki-laki atau kamu perempuan, tapi kamu punya kompetensi apa untuk bisa menjalankan peran tersebut. Karena percuma saja misalkan kita punya pemimpin laki-laki tapi tidak bisa menjalankan peran dan fungsi itu. Iya. Nah ini juga hal statement yang sama, percuma juga kita punya pemimpin perempuan dengan alasan kesetaraan gender tapi tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya. Jadi yang lebih penting dari kesetaraan gender adalah perempuan dan laki-laki sama-sama perlu membuktikan bahwa mereka layak untuk menjadi pemimpin, kayak gitu. Mungkin itu sih. Iya, bener banget. Mungkin ada yang berbagi? Boleh. Aku lanjutin atau Silvia dulu? Oke. Kalau dari aku ya mungkin ini menarik ya pembahasannya. Mungkin kita nanggapi masalah yang pertama tadi dulu, yang tentang pengantar. Aku setuju banget sama Bang Rizal masalah tadi. Perempuan itu harus sama-sama dukung perempuan loh. Jangan sampai kita tuh saling menjatuhkan. Ya enggak? Kayak yang udah Bang Rizal bilang tadi. Iya, kita harus. Kita laki-laki juga. Gitu. Maaf. Kita sebagai sesama perempuan itu harus saling mendukung gitu, jangan sampai saling menjatuhkan. Nah terus terkait masalah organisasi tadi ya, ini spill juga. Kalau di Himaptika itu sendiri kebanyakan pengurusnya itu juga perempuan loh. Nah bahkan kayak tadi yang udah dibilang oleh Bang Rizal, biasanya kan sekretaris bendahara itu Identik ya? iya identiknya dengan perempuan. Kenapa? Karena biasanya katanya ya perempuan itu lebih teliti, lebih rapi. Padahal kan tadi kalau kita bahas masalah gender ya, karakteristik orang itu kan beda-beda ya. Kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa oh perempuan itu lebih rapi, lebih apa ya namanya, lebih teliti atau enggak oh laki-laki itu lebih bijaksana, lebih tegas. Kita nggak bisa tok membatasi pikiran kita sampai segitu gitu. Ya kan? Karena semua orang tadi punya karakteristik yang berbeda. Jadi untuk masalah apa namanya ya, peran tadi tergantung sama kemampuan tadi kayak yang udah dibilang Marinja. Jangan sampai malah kita yang membatasi pikiran kita sendiri. Padahal dari awal batasan itu nggak ada gitu. Tuh, itu tergantung dari kemampuan kita aja. Itu sih kalau dari aku. Bahkan di Himaptika stereotipnya terbalik lah, yang bendahara Iya. justru cowok kan. Iya, bendahara Ketua, cowok. wakil. Ketua, wakil sama sekretarisnya itu cewek. Oh, sekretaris tadi ya gitu. Ya lo. Itu Dan sudah kebanyakan ya kadip, kabironya itu pun cewek gitu. Iya, benar-benar. Tapi bukan berarti tadi ya kita di sini ada yang lebih baik perempuan laki-laki, tapi kompeten. ya kita Kompetensi sama masing-masing. iya harus sama saling menghargai. Jadi semuanya itu punya peran dan fungsinya masing-masing gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Mungkin dari Ibu Sepia nih, gimana nih? Ceritakan di mana sih kondisi kesetaraan gender di Himbikons gitu? Oke, mungkin dari aku. Iya. Kalau di Himbikon sendiri, kan kita tadi berbicara tentang kompetensi setiap orang. Setiap orang berhak nih untuk mengajukan diri, siapa sih yang bisa memimpin, siapa yang bisa untuk sebagainya, entah itu di bidang, jadi ketua, sekretaris, maupun dan lain-lain. Untuk Himbikon sendiri, sejauh ini mungkin di ketuanya lebih ke arah perempuan. Cuma kalau berbicara tentang struktural, tidak ada batasan-batasan entah pemimpin cowok, pemimpin cewek, itu semua bisa untuk mengajukan diri. Nah, tidak ada batasan. Cuma apakah seseorang itu tadi yang dikatakan Bang Rizal mampu dan mau. Itu tergantung lagi kepada orangnya. Jika orangnya mampu dan mau dan sesuai dengan fungsinya sendiri, insya Allah kayaknya berjalan dengan baik aja. Cuma untuk struktural, untuk Himbikon sendiri aman aja gitu, sama dengan yang hima-hima lain. Iya, oke. Sesuai aja gitu Sesuai ya? aja. Oke, mungkin dari Bang Rehan nih terakhir penutup mengenai pertanyaan kali ini. Kalau berbicara struktural di hima saya tuh di hima pendidikan sejarah, memang yang memegang jabatan strategis itu laki-laki sih kebanyakan, karena bendahara, sekretaris cewek, terus satu orang aja kepala departemen. Kan kami ada 5 departemen, ada 1 orang ya yang cewek. Tapi sebenarnya nggak ada batasan sih, sebenarnya nggak ada. Tergantung kompetensi tadi yang sudah kita bahas. Memang aku sepakat banget bahwa kompetensi itu lebih kita utamakan dibanding kita mandang dia
cowok, cewek lah itu pemikiran kayak kuno banget. Karena kayaknya orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang tua zaman dulu banyak sih yang berpikiran kayak gitu. Dan kita para generasi muda, apalagi kita adalah mahasiswa, haruslah menggaungkan bahwa memang mau dan mampu malah tadi. Nah itu tidak memandang dia ini cowok, cewek, dan lain-lain. Makanya kan dalam salam mahasiswa itu selalu disematkan bahwa hidup perempuan yang melawan, entah siapapun yang orasi, laki-laki ataupun perempuan. Memang hak-hak perempuan terkadang memang harus kita lebih gaungkan, karena memang tadi banyak korban dari perempuan, walaupun tadi secara data yang disampaikan oleh Pak Rijal ada juga perempuan yang menjadi merundungnya. Nah memang itu harus kita garis bawahi. Oleh karena itu juga PP hadir, entah itu skala fakultas, skala universitas, bahkan ada Satgas PPKS. Nah itu memang untuk mewadahi para wanita yang memang menjadi korban-korban apalagi pelecehan seksual dan lain-lain terkait dengan kehormatan mereka lah. Ya tadi kata kita kan bahwa laki-laki ini memberdayakan diri sendiri. Kuat gitu. Ya itu bang sih, kalau di prodi saya pun aku sangat memandang bahwa tidak ada batasan, terserah. Bahkan aku lebih suka lihat cewek yang orasi gitu. Ketika demo-demo itu kayak keren, kayak mau step up bahwa mematahkan stereotip yang ada. Cowok yang orasi macam-macam, tapi dia cewek berani, itu hal yang luar biasa amazed bagi aku, karena ya berani mematahkan dan berani step up bahwa cewek juga bisa apa yang cowok, bahkan kebanyakan cowok nggak bisa apa yang dilakukan cewek loh padahal. Iya benar. Nah itu harus kayak aku memandangnya tuh kayak cewek ini tinggi bang sebenarnya, karena anggapannya kayak melahirkan itu dengan kematian kayak itu. Nah kami yang cowok-cowok pasti nggak bisa melalui hal itu. Nah memang hal-hal inilah dari kaum cowok juga bahwa harus reminder, dan cewek juga reminder juga nih bahwa jangan juga terlalu merendahkan cowok-cowok kan. Dan juga perempuan mungkin jangan merasa dirinya rendah. Iya, itu. jangan sampai ya jangan. teman-teman ya. Iya. Pokoknya setiap diri kita tuh berharga. Iya. Bahkan kata ayahnya Raditya Dika itu, Siapa namanya mas? itu saya lupa. Nah, bahwa setiap peran kita di hidupan tuh sangat berharga. Sidin kada membatasi anak tuh anak jadi apa. Lalu nyeletuk nih, beliau ini kalau mau jadi nasi goreng, tukang nasi goreng gimana? Ya silahkan, tapi harus jadi tukang nasi goreng yang terbaik. Oh, iya. Nah, apapun yang kita pilih, pokoknya kita harus jadi yang terbaik. Oleh karena itu setiap diri kita tuh bernilai, berharga banget. Benar. Nah, Quotes ini luar biasa banget tambahan. Oke, silakan nih. Sebuah kalimat dari Adiana Pitupulu, aktivis 98, beliau mengatakan bahwa berpijak di atas kaki sendiri itu lebih kuat daripada bergantung di tangan orang lain. Iya. Jadi perempuan harus bisa berpijak di atas kakinya sendiri, bukan hanya bergantung pada laki-laki. Iya, benar. tapi yang mau imam sembahyang tetap kami. Iya, itu kan dari segi agama kan beda gitu. Untuk diri masing-masing kita harus memang berpijak kepada diri kita sendiri. Dan juga kita cowok dan cewek juga harus saling support gitu ya. Ya cewek ya memang cewek juga gitu kerjaannya, dan juga menjadi versi yang terbaik atas dirinya masing-masing gitu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin lebih menarik. Apakah kesetaraan gender menjadi perhatian laki-laki di lingkungan kampus kita? Mungkin ada beberapa tadi statement dari mereka yang sudah menjawab, tapi saya ingin lebih lanjut nih membahas mengenai ini. Apakah kesetaraan gender menjadi perhatian laki-laki di lingkungan kampus kita ini? Mungkin lebih luas gitu ya, di lingkungan kampus, bukan hanya di organisasi kalian masing-masing, tapi lebih luas, apakah dari fakultas lain, apakah dari daerah yang lain gitu. Mungkin dari siapa dulu Mungkin nih? saya yang terakhir. Oke. Cowok yang jawab. Cowok, mungkin cowok nih, khusus ke cowok. Oke. Soal kesetaraan gender di kalangan cowok-cowok, ya kan? Iya, boleh. Nah, saya bicara sesuai pengalaman aja ya, karena ya itu. Ya itu menjadi Ya nggak mungkin kan saya bicara pengalaman orang lain. Nah, soal yang saya alamin, cowok-cowok di lingkungan saya tuh kebanyakan nggak bisa bersikap sebagaimana mestinya, terkadang kayak menyepelekan tadi. Nah, menyepelekan hal itu, tapi ya itu segelintir aja sih, kayak oknum-oknum yang memang, dan biasanya ada juga tuh bahwa yang perempuan yang mereka gituin tuh kayak merasa tersinggung. Di luar saya temuin bahwa karena saya jujur
sangat terganggu lah ketika memang candaan-candaan cowok tuh mengarah kepada merendahkan cewek. Walaupun sebenarnya kalau di depan ceweknya itu nggak merasa yang tersinggung. Padahal dalam hati ya pasti ada perasaan yang gak enak kan. Pasti itu. Cewek seenggak baper apapun, se-strong apapun pasti ya namanya tetap cewek ya kan. Overthinking dan lain-lain pasti. Nah, hal-hal gitu. Dan terkadang ya cowok ini menyepelekan hal-hal yang kayak gini karena ya cowok kebanyakan ya bodo amatan lah. Dan terkadang candaannya ya bisa over gitu. Makanya kesetaraan gender ini pun biasanya lebih digaungkan oleh sama cewek-cewek. Iya. Ya kan pada realitanya. Nah, memang kesetaraan gender ini haruslah kita cowok-cowok nggak perlu tahu, tapi kita cara bersikap aja sih harusnya kita tahu cara bersikap, kita sudah bisa mengamalkan kesetaraan gender itu. Kayak hal-hal itu tuh hal-hal basic banget dalam bersosial. Kayak bagaimana kita men-treat orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Iya loh. Kayak hal itu aja kalau kita terapkan, kita nggak perlu tahu deh soal teori kesetaraan gender itu apalah. Itu kita sudah bisa bagaimana cara bersikap. Oleh karena itu memang cara pintar dalam bersosial itu lebih penting terkadang daripada kita pintar dalam hal akademik. Terkadang ya orang lihatnya. Makanya saya pun lebih respect orang-orang yang seperti itu. Pintar dalam bersosial, bagaimana dia bisa menghargai orang lain, berprinsip bahwa kita ingin diberlakukan seperti itu loh oleh orang, makanya kita memperlakukan orang dengan baik juga. Iya, benar banget. Oke, mungkin lanjut dari Bapak Rizal nih gimana? Oke, sebenarnya sudah dijawab oleh Bang Rehan tadi. Tapi kalau saya mau sebagai pengantar lagi, saya pernah diskusi sama kawan-kawan disabilitas. Jadi mereka itu sebenarnya tidak terlalu suka ketika orang-orang membantu mereka kalau mereka tidak ingin. Nah, mungkin ini bisa jadi analogi yang menarik juga untuk membahas terkait kesetaraan gender, karena kadang kita merasa bahwa kita tidak memperbolehkan perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Di satu sisi kita menganggap bahwa memang yang mengerjakan pekerjaan berat itu adalah laki-laki. Tapi di satu sisi kita kan menganggap perempuan juga tidak bisa melakukan hal-hal itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang cukup membingungkan. Jadi benar kata Aldi Taher, tidak ada yang semua di dunia ini bingung. Jadi kita cukup bingung, kayak misalkan kalau kita nih ngangkat printer, yang misalkan laki-lakinya bawa printer, terus perempuannya nanti yang tugas ngeprint. Kita tidak tahu apakah perempuan itu tersinggung atau tidak. Jadi menurut saya untuk membahas terkait kesetaraan gender, yang pertama harus kita tenggang rasa yang tinggi. Jadi saling memahami satu dengan yang lain. Kalau perempuan yang bawa printer, laki-laki harus berinisiatif untuk membantu itu. Kalau perempuannya tidak mau ya tidak jadi masalah. Gitu. Tapi kalau laki-laki yang bawa printer, perempuan juga harus mau menawarkan diri kalau memang mereka mampu seperti itu. Jadi saling menghargai dan saling tenggang rasa. Mungkin itu sih. Iya. Walaupun terkadang basa-basi ya lah. Bentuk aja. Tapi di poe bepander jalan. Bercanda. Iya. Ya walaupun kita memang harus setara, tapi harus juga saling menghargai dan juga tenggang rasa tadi ya kata Bang Rizal. Baik, kembali lagi ke pertanyaan kita yang selanjutnya. Nah, ini lebih ke cewek gitu ya, habits yang dilakukan oleh cewek. Nah, untuk ruang lingkup yang lebih luas nih, kita tahu bahwa jadi perempuan itu nggak mudah, dituntut untuk bisa mandiri, bisa masak, bisa styling, bisa make up gitu. Harus juga lemah lembut dan juga sekaligus bisa tegar gitu. Nah, tapi pada ujung-ujungnya mereka itu nggak bisa menekuni atau bekerja sesuai dengan passion mereka masing-masing. Nah, bagaimana sih pendapat kalian nih untuk cewek-cewek untuk menghadapi cewek yang harus dituntut sebegitu banyaknya tapi nggak bisa menekuni atau bekerja di bidang yang sesuai dengan passionnya gitu? Oh iya. Gimana? Oke, dari Mbak Yati dulu. Oke, mungkin dari aku duluan ya. Oke, makasih. Ya. Jatuh. Oke. Lanjut ya. Pertama, menyikapi masalah hal tadi ya. Kayak perempuan tuh harus perfect, ya enggak sih? Iya. Mungkin teman-teman baru ini ya, ada film yang booming ya enggak sih? Film Barbie. Iya, Barbie ya. Itu menarik loh. Bahasanya bahas masalah feminisme, terus ada juga masalah patriarki gitu. Jadi di mana perempuan ini dituntut untuk bisa segala hal, ya enggak sih? Jadi tepuk tangan dulu untuk para perempuan. Sangat saya apresiasi gitu ya. Jujur, kenapa? Karena perempuan ini tadi dinilai bisa melakukan segala hal. Padahal ya sebenarnya kita tuh bisa. Cuman
jangan sampai hal tersebut tuh membuat kita tertekan dengan apalagi pandangan orang-orang nih ya, biasanya ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur juga. Nah, sebenarnya jangan sampai, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, orang yang memiliki intelektualitas itu berpikiran begitu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pernah dengar nih, perempuan itu adalah, atau ibu itu madrasah pertama untuk anak-anak. Ya jelas kan, kalau misalkan madrasah pertama otomatis harus punya pendidikan yang tinggi, ya nggak sih? Harusnya kayak gitu. Jangan sampai malah bertolak belakang dengan hal tersebut. Tuh. Itu sih kalau menurut pendapat aku. Terus masalah pendidikan tadi ya, sebenarnya kita jangan mandang remeh ibu rumah tangga loh. Iya benar. Iya kan? Iya. Ibu rumah tangga tuh hebat loh kalau menurut aku. Kenapa? Karena bayangin, ibu rumah tangga tuh dari pagi nih ya, paling awal bangunnya, terus ngurus anak, ngurus suami, itu seharian penuh dan nggak ada cutinya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini ngeremehin yang namanya ibu rumah tangga gitu sih kalau menurut aku. Jadi nggak masalah perempuan itu punya pendidikan yang setinggi-tingginya. Jangan membatasi diri kamu dengan pandangan orang lain. Iya benar. Itu sih kalau menurut aku. Oke, baik, terima kasih banyak atas pendapat yang luar biasa nih mengenai pertanyaan kita tadi. Lanjut ke Ibu Pia, mungkin ada yang ingin diutarakan gitu. Oke, baik. Mungkin dari aku sepakat apa yang dikatakan sama Mbak Yati tadi. Kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai orang-orang lain atau misal laki-laki atau perempuan lain sampai berpikiran kalau cewek itu fokusnya memang di rumah tangga, mungkin lebih ke situ. Cuma kalau bisa pikiran-pikiran kayak gitu anggapannya sebagai tantangan lah, bukan jadikan sebuah beban. Karena kalau kita jadikan beban itu sesuatu yang salah. Kalau misalnya jadikan tantangan kan kayak, oh ini tantangan buat aku berkembang, ya otomatis memang di dapur, coba kan dapurnya yang lebih mewah. Nah itu kan sebagai suatu motivasi untuk kita semua ya. Bener kan? Iya. Anggapannya, nggak salah nih kita di dapurnya, tapi kan dapur yang mewah tuh bikin motivasi diri kita untuk lebih berkembang lagi. Iya, benar banget. Gimana sih cara jadi perempuan yang serba bisa, serba bagus, tapi dengan catatan kita bisa berkembang lebih baik lagi. Iya. Itu. Oke, jadi terus berkembang ya agar juga dapat hasil yang lebih baik juga gitu. Oke, lanjut kita ke cowok-cowoknya nih. Gimana nih pendapatnya mengenai statement ini gitu. Tapi sebelum masuk mungkin Bang Rehan dari tadi kan mencoba untuk meminum minuman yang habis. boleh sih. Tadi masih ada sih saya, Pak. Tidak ada referensi. Tidak ini. Nah, Jadi biar tidak membodohi publik dengan meminum minuman yang habis. masih ada tuh. Belum sampai titik darah penghabisan akan. Oke, selagi Bang Rehat minum nih mungkin dari Bang Rizal. Oke, ini terakan. Sebenarnya tuntutannya sama-sama besar antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki pun dituntut harus bekerja dan bisa menghidupi keluarganya. Ya, mencari Itu juga nafkah. tuntutan bagi laki-laki. Jadi saya rasa tuntutannya akan sama-sama besar sesuai dengan perannya masing-masing kayak gitu. Kemudian yang menarik, saya punya role model yang sangat luar biasa terkait kesetaraan gender, Ya, bukan iya. jenderal. Gender, Iya, kesetaraan iya. gender. Jadi Najwa Shihab itu sosok yang sangat luar biasa dan menginspirasi banyak sekali perempuan di Indonesia. Dan beliau pernah menyatakan bahwa sebenarnya Mbak Najwa itu pengen dipuji bukan karena dia cantik. Iya. Tapi Mbak Najwa itu ketika diperkenalkan ke masyarakat umum bukan sebagai Najwa Shihab yang cantik, tapi Najwa Shihab yang punya kecerdasan, Najwa Shihab yang punya kompetensi sebagai jurnalis, Najwa Shihab sebagai orang yang sebagai lulusan hukum yang punya ilmu yang sangat luar biasa. Nah itu kan yang selama ini tidak terjadi di kita. Kebanyakan laki-laki itu diperkenalkan karena kompetensinya, tapi ketika perempuan yang jadi pembicara biasanya pasti mari kita sambut pembicara kita yang sangat cantik hari ini, tapi tidak disebutkan dia itu memang cantik, tapi tidak disebutkan kompetensi apa yang dia miliki, sehingga yang dijual dari seorang perempuan kesannya adalah hanya karena cantiknya saja. Nah jadi mungkin ini juga harus sama-sama kita pahami bahwa menjadi perempuan bukan hanya tentang cantik atau tidak, tapi juga terkait kompetensi apa yang dia miliki, dan kita harus menghargai itu sebagai wujud perjuangan dia untuk terus
menyamaratakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan gitu sih. Coba bener tentang soal perempuan malah. Anjir. Memahami. memahami kan saling memahami. Iya. Mungkin dari Bang Rehan gimana nih pendapatnya? Bang Ulun mau 4 tipin sampai titik darah Habis. penghabisan. Sampai jadi darah Iya. penghabisan karena kan nggak ada refill. Makanya kita harus menghargai berataan yang diberikan. Nah, terkait tuntutan lah harus perfect. Tuh aku sepakat kan kata Mbak Pia tadi tuh soal men-challenge diri. Sama juga dengan kata Pak Rijal tadi kan soal karena laki-laki ya punya tuntutan yang berbeda, perempuan juga punya tuntutan yang berbeda juga, dan berat atau tidaknya bagaimana kita menjalaninya aja. Makanya kalau ada sesuatu kalau bisa jangan dianggap beban lah, jalani aja kan sebaik mungkin. Ya kita yang penting enjoy aja dalam hidup, walaupun terkadang kita perlu nangis juga kan. Apalagi kita sebagai ada yang kita pimpin lah gitu nah. Dan terkadang kita tidak bisa menunjukkan kesedihan kita di hadapan kawan-kawan yang lain karena kita sebagai ya role model kan, itu sedikit curhat. Ya itu sih intinya, tuntutannya beda-beda. Ya intinya tadi kembali bahwa memang kita harus punya saling paham lah sesama manusia, karena setiap orang memang memiliki beban, bisa menerima beban itu beda-beda. Kembali lah, tuntutan ini dianggap berat tapi di satu orang, tapi ada juga menganggap ini ringan. Makanya kita karakawa menyamaratakan sepenuhnya di bagian itu. Apalagi kawan-kawan BK nih lebih paham lah soal beban dan lain-lain. Itu ke internal diri kita aja. Tapi di matematika juga membahas beban biasanya. Rumusnya Rumus-rumus. Ternyata- Di sejarah pun beban Sebenarnya sejarah di juga ekonomi ada. ya Mbak Mas ya, itu di ekonomi ada juga beban, Nah. expense. Oke lanjut, kita back to topic. Gimana tadi, ada lanjutannya nggak ada. Lanjutannya mungkin kesimpulannya nikmati prosesnya, kurangi protesnya. Betul banget. Tetapi ini bukan penutup ya Mas ya, belum penutup belum. Oke, jadi lebih apapun yang kalian jalani itu nikmatin aja gitu prosesnya. Jangan dijadikan beban, apapun hal yang dituntut dari diri kalian, maupun itu harus bisa make up, styling, dan juga cowok-cowok juga kerja setinggi apapun gitu agar dapat meraih yang gaji yang lebih besar gitu ya. Supaya dapat Gitu, dapur tujuannya mewah. gitu. Iya. Oke, karena tidak ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Mengenai, boleh tahu sih pendapat dari kalian masing-masing nih mengenai wanita karir, wanita sebagai ibu rumah tangga. Mungkin tadi Ibu Yati sudah mengemukakan, tapi akan kita bahas lagi. Wanita karir, wanita sebagai ibu rumah tangga, dan wanita yang menjalani keduanya. Bagaimana sih menurut kalian wanita yang membagi antara karir dan juga ibu rumah tangga? Itu gimana? Oke. Dari siapa? Boleh nih? Mungkin kayak gini ya. Kenapa perempuan harus disuruh untuk memilih menjadi ibu rumah tangga dan seorang pekerja? Padahal perempuan bisa menjalankan peran itu secara berbarengan. Iya. Oh iya. Jadi saya rasa tidak tepat kalau kita disuruh memilih kamu mau jadi ibu rumah tangga atau kamu mau jadi seorang pekerja. Karena meskipun dia sebagai pekerja, tapi dia juga menjalankan peran sebagai orang tua. Tidak mungkin kan misalkan anaknya telepon jam 2, nanti ditelepon ibu masih kerja, saat ini ibu di luar jam kerja. Ibu saat ini sedang jadi wanita karir, bukan sebagai ibu, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Jadi seorang ibu rumah tangga itu melekat 24 jam, begitu juga mungkin kalau pekerja karir mungkin ada jam kerjanya yang memang bisa difokuskan untuk ke sana. Jadi menurut saya kita tidak terlalu mengambil pusing untuk hal itu, tapi yang namanya rumah tangga penting untuk mengkomunikasikan. Iya. Betul, setuju. Nah, jadi saling melengkapi. Seminar rumah tangga nih malah. Ini sudah bicara Kita kan karena pasti kan di ini masa ibu depan rumah juga. tangga dan Iya. wanita karir. Iya. Nah, kalau ibu rumah tangga berarti sudah punya suami kayak gitu. Iya. Nah, itu tinggal dikomunikasikan karena dua insan manusia saling berbeda tapi bisa saling memahami satu. Waduh, luar biasa banget. Oke. Ini sisi yang lain. Sesi yang lain. Ini Bapak Rehan tuh ketawa Kira apakah ada hubungi yang aja hotline konsultasi rumah tangga. Kalau perlu motivasi bisa hubungi nomor berikut. boleh sih. Bapak Rehan ketawa-tawa nih, mungkin ada yang ingin ditolakkan juga. Apa hubungannya sama ketawa-ketawa? Kan lucu. Oh, kalau aja gitu ada yang ingin, ada nggak? Iya. Gak ambil pusing kan. Kayak terserah, apalagi yang perempuan gak dibatasi kan pilihannya, mau jadi wanita karir, mau jadi dua-duanya, asalkan bisa membagi waktu juga. Kan terkadang ada juga tuh ya memang belum bisa memposisikan diri, kayak terlalu sibuk bekerja sehingga ya anak malah kesepian dan lain sebagainya, nggak bisa nyempetin waktu. Tapi yang saya salut pertama kepada ibu saya sendiri lah, karena beliau kan wanita karir dan juga ibu rumah tangga. Makanya
beliau masih bisa menyempatkan waktu itu. Dan terkadang lah agak beda porsi ayah sama porsi ibu. Ibu yang lebih sering hadir walaupun Sidin bekerja, tapi frekuensinya lebih sering hadir terhadap anak gitu loh. Makanya lebih berat sih jadi ibu rumah tangga. Oleh karena itu biasanya yang ayah pun sekarang lagi digaungkan bahwa katanya punya ayah tapi serasa nggak punya ayah gitu kan. Makanya mungkin kawan-kawan yang nonton video ada yang relate sama pernyataan gitu. Boleh di komen guys. Jangan lupa like juga ya teman-teman, aku lanjut. Nah, makanya yang cowok pun harus bisa juga membagi waktu hadir terus buat anak. Tadi kan sesuai insan yang berbeda harus saling memahami. Hotline di bawah. Dan juga kadang si seorang bapak juga harus bisa. Ini ada direkam kah? Ini kan kameramennya dari tadi udah kamera. Kalau pindah kada direkam lo. Nah jadi mungkin seorang bapak juga harus bisa untuk mengambil peran dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri. Ya, betul. Seperti mencuci, memasak, mendidik anak dan sebagainya. Ya yang tadi lah, saling berbagi peran dan saling melengkapi, karena kunci dalam berumah tangga itu kan komunikasi yang baik. Iya. Dan pemahaman Masing-masing. Oke, mungkin yang cewek-ceweknya nih, saya ingin dengar gimana nih kalian milih gimana gitu antara wanita karir atau ibu rumah tangga atau keduanya, gimana kalian menjalaninya kalau jadi posisi gitu. Dari Oke, Mbak Sepi dulu. Oke, dari aku setuju apa kata Kak Rizal. Wanita tidak bisa dihadapkan dengan dua pilihan karena dua-duanya pun bisa diambil. Karena tadi tupoksinya lebih ke sudah berumah tangga, berarti kan ada peran dan hal yang harus memang ditanggung-jawabi, kewajiban dan hak kan sejalan. Dimana ada kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan ada hak untuk mengurus anak juga dan sebagainya. Nah, itu kayaknya berbarengan aja gitu. Kadang mungkin juga lo kayak ibu harus fokus di kerja aja, terus anak nggak terdidik. Sedangkan kan apa yang dikatakan Mbak Yanti tadi, Mbak Yati, nah ya. Maaf Mbak, dimana kan ibu tadi adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan harapannya ketika ibu memilih mengkomunikasikan sebagai wanita karir untuk mungkin ada beberapa tipikal orang atau wanita yang mungkin sebagai wanita karir ingin meringankan beban dari suaminya, membantu atau mungkin memang pilihan dari individu tersendiri gitu. Nah, cuma kan ada kewajiban nih kalau misalnya sudah berumah tangga, otomatis kan ada peranan sebagai dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Terus ada hal yang harus dikerjakan, apalagi kan tadi anak-anak tadi perlu nih sosok ibu untuk kehidupan selanjutnya. Apakah ibunya bisa membagi waktunya, paling tidak kan emang waktu kan yang diberikan ke anak tersebut gitu. Nah ya sih, bagaimana sosok ibu tuh memang dibutuhkan. Jadi antara wanita karir sama ibu rumah tangga tadi kayaknya untuk memilih pun kembali kepada individunya, tapi bagaimana sih cara memanajemen dua hal itu agar tidak saling bentrok loh. Iya, benar. Oke. Mungkin dari Ibu Yati nih, gimana nih pendapatnya? Terakhir. Iya, terakhir ya. Mungkin mengulang lagi. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Mbak Najwa sih. Kenapa kita sebagai perempuan harus memilih? Kalau kita bisa keduanya. Iya, benar banget ya. Karena baik antara wanita karir maupun ibu rumah tangga itu sama-sama wanita hebat. Tergantung bagaimana menjalaninya aja lagi. Apakah tetap menjalankan perannya dengan baik atau malah meninggalkan peran tersebut tuh. Jadi mungkin mengulas sedikit ya untuk wanita karir sendiri itu kan nggak mudah ya. Iya. Kenapa? Karena harus membagi waktu antara rumah, terus juga harus menjalankan pekerjaan, nggak mudah gitu. Tapi selama masih bisa menjalankan kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu yang baik, itu nggak jadi masalah. Terus juga ibu rumah tangga, jangan sampai teman-teman di sini juga menyepelekan yang namanya ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu sulit karena itu tadi nggak ada cutinya. Terus apalagi nih yang ketiga tadi ya, kedua-duanya jadi wanita karir terus Ibu rumah tangga juga tuh sama-sama nggak mudah. Jadi jangan sampai kita di sini disuruh untuk memilih, karena dari semua pilihan tersebut itu kita akan menjadi hebat tergantung bagaimana kita menjalaninya. Iya, Yes, betul. Dari aku. Oke, tergantung individunya juga masing-masing ya. Iya. Oke.
Jadi kembali lagi ke kata-kata dari Najwa Shihab, perempuan itu jangan dihadapkan dengan pilihan. Kalau bisa kedua-duanya kenapa enggak gitu ya kan. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin aku minta closing statement nih dari masing-masing narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin dimulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu nih. Kalau tadi opening dari sebelah kiri mungkin Sebelah kanan aja ya udah sebelah kanan aja biar deh. kita Setara. Oh iya setara. Oke, boleh. Dari Mbak Yati. Kalau mungkin closing statement dari aku ya, inti dari pembahasan kali ini adalah bukan bagaimana kita saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita saling menghargai, baik itu antara laki-laki maupun perempuan. Kita harus bisa menempatkan diri kita masing-masing sesuai dengan peran dan fungsinya gitu. Dan jangan sampai melupakan kodrat kita yang sudah dikasih oleh Tuhan. Iya, benar banget. Itu yang paling penting. Oke, lanjut sebelah saya ini dari Bang Rehan, gimana di closing statement-nya? Ya, simple aja. Bisa nggak? Oke. biasanya yang simple itu yang paling tidak simple. Paling panjang biasanya ya. Simple aja sih. Yang penting nggak perlu harus tahu teori, nggak perlu harus buat diskusi sana sini. Yang penting dari kitanya dulu, dari diri sendiri bisa memposisikan sebagai manusia dan memandang orang lain sebagai manusia. Karena terkadang hal-hal seperti itu lupa kita lakukan karena terlalu menganggap remeh. Karena ketika kita kayak catcalling, dari kata-kata catcallingnya cat kucing. Ada apa? Karena artinya kan kayak binatang gitu ya, Iya. seakan-akan gitu. Nah, karena kita punya kucing aja, bos ya. Nah, Dan kenapa harus kucing? biasanya kan kita mengiau-ngiau Chicken. chicken calling. Nah, pokoknya intinya kan seperti itu. Contohnya cat calling. Apabila kita memandang manusia lain itu sebagai manusia, kita tidak mungkin melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Nah, makanya awas kalian melakukan pelecehan seksual dan Ketiga kameranya mas. kadang bercanda. Yang penting itu ya, jadi apa, manusia kan manusia karena kita insan pendidikan, bro, dan sis semua. Awas lu. Oke, bagus. Lanjut kita ke sebelah kiri saya dari Mbak Pia. Gimana closing Oke, statement-nya? aku sepakat apa dari closing statement dua orang di sebelah kanan saya. Harus sepakat. Ya harus sepakat, pokoknya penonton harus sepakat juga. Dan aku lebih ke arah gimana sih kita bisa ngasih batasan-batasan untuk orang lain. Bagaimana diri kita merasa untuk dihargai, dihormati, dan hal sebagainya. Jadi meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, pelecehan, dan lain sebagainya. Jadi adanya kesetaraan di dalam sini. Dan harapnya memang itu dikomunikasikan dengan baik, dikasih penjelasan dan sebagainya. Dan jangan sampai dari diri kita mengikuti standar yang dibuat orang lain. Kalau bisa standar diri sendiri, kenapa enggak? Wah, keren banget. Jangan batasi diri. Ya. Jangan batasi diri. Oke, dari yang narasumber terakhir nih, closing statement-nya gimana nih Kayaknya Bapak? panjang Oke. deh. Baik, panjang ya, siap-siap ya. Izinkan saya mengutip sebuah kalimat dari Waduh. Budiman Sujatmiko, aktivis 98. Beliau menyampaikan, kalau nama keluargamu tercatat baik dalam sejarah, maka kamu akan memperjuangkan catatan sejarah itu dan melanjutkannya. Kalau kamu punya catatan buruk dalam sejarah, kau akan habiskan waktumu untuk memperbaiki catatan sejarah itu. Tapi kalau kamu terlahir dari keluarga yang belum punya catatan sejarah, maka sekarang waktunya untuk kamu mencatatkan sejarah atas namamu sendiri. Waduh. Merdeka! Keren banget. Gitu aja ya Mas ya? Dikira panjang gitu. Kamu berharap apa? Itu jangan quotes. Dikira panjang gitu ya closing statement-nya. Oke, mungkin Kecewa dari penonton berarti Pak ya. kecewa penonton ya. Oke, mungkin penutup dari saya, ini adalah podcast Bina Perempuan mengenai gender equality. Harapannya dari podcast kita hari ini, para teman-teman yang penonton baik dari FKIP maupun dari luar Universitas Lambung Mangkurat bisa memahami gimana sih cara kita menyikapi gender equality, tentang setara tapi tidak sama gitu ya. Kita harus saling respect, saling menghormati satu sama lain, baik cowok maupun cewek. Kita harus sama-sama saling support. Walaupun kita tidak bisa lepas dari kodrat kita, tetapi kita bisa saling menghargai, yaitu juga dengan cara tinggi rasa, tenggang rasa gitu terhadap satu sama lain. Dan juga tadi kata Bang Arhan, memanusiakan manusia. Oke, itu saja penutup dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Dah.